Dan juga ada banyak banget foto-foto peninggalan dari dari Malang. Halo Sobat Uber Radio, kembali lagi di program Jajal Kuliner. Kali ini barengan sama aku Jessie yang akan menemani kalian makan-makan enak hari ini. Jadi Sobat Uber Radio, kali ini aku lagi ada di salah satu kafe yang cukup hits dan cukup terkenal di Kota Malang, yaitu Cafe Gedong Ijen. Jadi, Sobat Uber Radio, Cafe Bangker Gedong Ijen ini lokasinya ada di Jalan Terusan Ijen, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Jadi, kalian dari Ijen itu perempatan lurus terus, habis itu belok kanan. Jadi, cafe ini tuh emang lagi viral banget di media sosial, karena konsepnya yang beda dari cafe yang lainnya. Bayangin deh, nongkrong dan makan bareng teman, tapi suasananya di dalam bunker. Menarik banget kan? Kalian penasaran gak sih? Aku sih penasaran banget. Let's go, kita masuk ke dalam. Begitu masuk ke area utama kafe, suasananya langsung kerasa beda banget Sobat Uber Radio. Udara di sini tuh sejuk, tenang, dan nyaman, jauh dari kesan sumpek yang sering kita temui di tempat nongkrong pada umumnya. Desain interiornya juga dibuat seminimalis mungkin dengan sentuhan hangat, bikin suasananya tuh kerasa lega dan fun gitu deh Sobat Uber Radio. Setiap sudutnya juga tertata dengan rapi dan estetik, dari pencahayaan yang lembut sampai dekorasi sederhana tapi elegan. Semuanya menciptakan nuansa yang cozy banget. Pas buat kalian yang mau santai bareng teman, ngerjain tugas, atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil ngobrol ringan. Nah, yang menarik nih Sobat Uber Radio, di ruangan utama ini juga tersedia studio foto. Jadi buat kalian yang suka bikin konten atau cari spot foto estetik, tempat ini wajib banget dicoba. Selain bisa kulineran, kalian juga bisa dapetin hasil foto yang keren banget buat update feed Instagram kalian. Sobat Uber Radio, nah ini dia beberapa contoh hasil pemotretan yang dilakukan di dalam area bunker Cafe Bangker Gedong Ijen. Wah, keren banget ya hasilnya. Nuansanya unik, pencahayaannya agak temaram, tapi justru itu yang bikin foto-fotonya punya karakter tersendiri. Oke Sobat Uber Radio, jadi aku udah ada di jalan menuju ke bunkernya nih. Nah, ini jalannya emang agak kecil sih. Gimana kalau kita langsung lihat aja sekarang? Yuk! Wow, oke Sobat Uber Radio, jadi aku udah ada di dalamnya bunker Cafe Gedong Ijen nih. Keren banget sih, ini bener-bener se-estetik itu ya, kayak di TikTok betul. Ini emang auranya agak-agak spooky tapi seger ternyata, nggak sesumpek yang aku bayangin. Karena kan ada beberapa yang komen tuh di TikTok kayak, Kak ini tempatnya sumpek banget apa gimana, dan nggak sih, menurut aku nih seger sih, malah di dalam sini boleh lah. Nah, di dalam bunker ini tuh emang dibikin interiornya tuh seminimalis mungkin, dan juga ada banyak banget foto-foto peninggalan Malang pada zaman dahulu kala.
Nah, Sobat Beridio, ini adalah potret Masjid Jami pada tahun 1880. Nah, kalau yang ini nih, ini adalah Jalan Kota Malang pada tahun 1935. Nah, Sobat Radio, di sebelah aku udah ada dua potret nih. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah kayu tangan pada tahun 1930. Beda banget ya sama kayu tangan yang sekarang. Terus yang di sebelah kanan ini ada potret orang zaman dulu, Sobat Radio. Move ke ruangan selanjutnya, di sini ada potret dokumentasi alun-alun Kota Malang pada tahun 1915. Terus nih di foto yang sebelah sini, ini ada kantor pos yang terletak di Kota Malang dan tulisannya adalah pada tahun 1930. Nah, Sobat Radio, setelah kita bunker tour yang lumayan lama ini, perutku agak keroncongan ya. Jadi gimana kalau misalnya kita langsung pesen menunya aja. Nih, aku udah pegang menu dari Cafe Gedong Ijen. Jadi aku mau lihat-lihat, terus kita langsung pesen. Nah, Sobat Radio, jadi kita mau langsung aja pilih-pilih menu nih ya. Mari kita lihat. Wow, banyak banget di sini minumannya. Banyak, snacknya banyak. Aku bingung. Tapi kita pilih aja yang paling menarik, oke? Nah, di sini ada VOC breakfast. Tadi aku tuh sempat dengar kata mas-masnya kalau VOC breakfast ini tuh adalah salah satu menu yang paling khas di Cafe Gedong Ijen ini. Jadi aku pesan ini satu, ini tuh makanan ala-ala Belanda gitu ya, Sobat Radio. VOC. Terus untuk snacknya aku mau pesen ini martabak company. Ini kayaknya dalamnya tuh bihun sama wortel ya, Sobat Radio. Nanti kita buktikan rasanya tuh enak apa enggak. Terus untuk minumnya, oke, minumnya ada banyak banget ya, Sobat Radio. Sangat-sangat colorful. Ini ada Euphoria, Tropical Sunset, Blue Ocean. Oke, aku bingung banget. Yang mana ya kira-kira? Kayaknya aku mau langsung tanya aja sama mas-masnya yang mana minuman yang paling best seller, terus aku bakal langsung pesen yang itu. Oke, kalau kalian penasaran, kalian stay tune sampai habis ya. Sobat Radio, ini makanan aku udah sampai akhirnya ya. Wow, dari tadi aku nungguin, lapar banget. Dan ini baunya enak banget ya, Sobat Radio. Aku nggak sabar mau nyobain. Jadi di sini udah ada 4 menu makanan, 3 menu makanan sih sama 1 minuman. Jadi ini yang pertama adalah VOC breakfast. Ini adalah menu baru dari Cafe Gedong Ijen. Ini ala-ala Belanda gitu katanya, ala-ala Eropa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sarapan ala-ala Eropa gitu, kalian bisa mampir ke sini pagi-pagi. Terus yang kedua ini ada sego bunker. Jadi Sobat Radio, ini ada telur dadar, nasi, timun, tomat, dan juga sambal. Ini kayaknya sambelnya sambal petis gitu ya, Sobat Radio. Ini adalah menu pertamanya Cafe Gedong Ijen dan jadi andalannya, katanya termasuk yang best seller. Nanti kita langsung cobain aja. Terus ini ada snacknya, ini adalah martabak company. Ini yang tadi aku lihat sih, ini dalamnya ada wortel sama bihun. Terus sama di sini ada saus sambal. Oke, aku udah penasaran, jadi kita langsung aja cobain yang pertama VOC breakfastnya. Nah, Sobat Radio, jadi menu-menu di dalam VOC breakfast ini tuh cukup ada banyak ya. Yang pertama tuh ada kentang goreng, terus ada telur dadar, terus ada juga, ini kayaknya menunya ala-ala salad gitu ya, Eropa. Terus habis itu ini ada tomat goreng sama tomat yang nggak digoreng. Sama ini ada sosis goreng dan jangan lupa ada saus sambal. Oke, kita langsung cobain aja ya dari mulai kentang gorengnya.
Enak ya. Di sini tuh bener-bener crispy di luar, terus dalamnya tuh lembut banget sobat gini. Terus minyaknya juga nggak begitu banyak, jadi nggak bikin batuk atau seret di tenggorokan. Enak-enak. Terus gurih, asinnya tuh pas banget. Sekarang aku mau nyoba pakai sausnya ya. Kita coba cocol. Saus tomat. Kentang goreng tuh emang biasanya cocok banget kalau bisa dicampur sama saus tomat ataupun saus sambal. Enak. Oke. Next di sini ada telur dadar, sosis, tomat dan juga salad. Oke, kita cobain dulu telurnya nih, kita potong ya sobat radio. Kita coba pakai saus juga. Enak dia juga sama ya, minyaknya nggak begitu banyak. Enak kayak telur pada umumnya. Gimana sih sobat radio? Terus ini ada sosis goreng. Wow, ini aku dari tadi paling penasaran sama ini sih, soalnya dia menggoda sekali. Kita potong dulu ya. Kita langsung cobain. Enak banget. Nggak enak, serius enak banget. Oke. Dia juga di luarnya tuh agak-agak crispy gitu ya, karena di kulitnya dibikin kayak agak garing dan mungkin sedikit overcook. Tapi di dalamnya tetap lembut dan bumbunya ngeresep sampai dalam. Enak banget. Nice. Oke, selanjutnya sobat radio, aku mau cobain saladnya. Jadi ini ada wortel dan juga kubis atau kol ya. Nah, jadi fun fact, aku tuh sebenarnya nggak suka makan sayur. Jadi jarang itu deh kalau misalnya di rumah tuh jarang makan sayur. Tapi demi kalian aku bakal nyobain ya, dikit aja kali ya. Not bad ya actually. Lumayan kok, rasanya nggak seburuk yang aku bayangkan. Fresh, wortelnya seger, nggak kerasa yang pahit bikin pengen muntah tuh nggak. Jadi enak. Terus habis itu aku penasaran, kita kasih sedikit sausnya di atas saladnya ya sobat radio. Tastes even better. Rasa lebih enak. Bener-bener fresh, kayak nggak ada bau yang kurang enak juga, rasanya enak. Oke, selamat ya Gedong Ijen, kalian bisa bikin aku makan sayur sekarang. Oke, ini yang VOC breakfast aku udah cobain semua. Next aku penasaran sama menu pertama dari Cafe Gedong Ijen, yaitu sego bangker. Mari kita cobain ya sobat radio. Jadi dia ini menunya ada telur dadar, nasi, timun, tomat, dan juga sambal petis ini kayaknya sih ya. Kita langsung cobain. Oke. Enak ya. Nggak tahu gimana teknik mereka masak ini, tapi semua masakan yang dari tadi aku cobain itu minyaknya nggak begitu banyak. Dan ini enak. Aku tuh jadi keinget masakan ala-ala rumah gitu ya sobat radio. Dan mungkin karena ini suasananya di bunker dan ini juga konsepnya tuh zaman-zaman Belanda gitu ya, zaman-zaman dulu. Jadi mungkin ini adalah masakan sederhana yang bisa ditemukan di dalam bunker pada zaman itu. Tapi ini enak. Oke, kita coba pakai sambelnya. Gimana ya rasanya? Oke. Sambelnya enak banget.
Terus dia juga nggak begitu pedas, tapi juga nggak begitu manis. Jadi buat kalian yang nggak begitu suka pedas bisa banget sih cobain ini. Enak banget. Aku nggak kaget sih ini jadi menu andalan karena walaupun dia menunya sederhana, cuma telur dadar sama nasi, tapi rasanya enak. Terutama sambelnya. Aku mau coba pakai sambelnya lagi. Selamat makan Sobat Radio. Nah, Sobat Radio, karena ini sambelnya lumayan pedes ya kalau buat aku. Dan di sini udah ada minuman seger yang dari tadi tuh kayak memanggil-manggil aku gitu ya. Jessie, ayo minum aku. Oke. Jadi aku mau cobain ini si Tropical Sunset. Tapi ini cakep banget, serius mau ngaduk tuh kayak nggak tega gitu loh Sobat Radio. Apa nggak usah diaduk? Siapa setuju? Kita coba nggak usah diaduk dulu ya. Enak banget ya ampun sekarang. Wow, pas diaduk bahkan warnanya even better. Seger banget Sobat Radio. Gimana ya abis kita makan makanan goreng-goreng, abis itu kita minum minuman yang seger tuh kayak bawaannya tuh enak banget. Ini tuh rasanya manis tapi nggak yang manis berlebihan gitu Sobat Radio, enggak. Masih kerasa airnya. Terus habis itu ini sirupnya sih kalau aku tebak kayaknya rasanya strawberry. Seger banget, pengen aku langsung minum semuanya, aku habisin. Kalian kalau penasaran langsung aja deh kalian ke Gedong Ijen sekarang juga. Oke, sekarang kita ke makanan penutup yang terakhir yaitu martabak company. Ini dia, dengan harga tadi tuh cuma 18 ribuan aja, kalian bisa dapat 3 biji dan ini ukurannya tuh besar-besar buat video. Nih lihat sendiri. Deng. Oke. Ini kayaknya aku makan satu aja udah kenyang deh. Kita langsung cobain ya. Pertama kita belah dulu nih. Srepet. Oh, ini dalamnya ada dagingnya juga Sobat Radio ternyata. Apa mungkin beda-beda kali ya, ada yang isinya bihun daging, ada yang isinya bihun sama wortel. Ini aku buka pertama dapatnya isinya bihun sama daging. Oke, kita langsung cobain ya. Enak banget. Enak banget, aku suka. Rasanya gurih, asin, terus habis itu dagingnya juga nggak pelit. Di sini udah dapet, isinya ada banyak dan juga lumayan besar-besar Sobat Radio. Minyaknya juga nggak begitu banyak, nggak yang bikin nempel di langit-langit mulut kalian tuh juga enggak. Terus pas aku cobain pakai sambal rasanya jadi lebih tambah nyatu semuanya. Oke, kita ambil big bite ya. Enak banget. Menurutku kayaknya ini yang paling aku sukain dari menu-menu di sini. Nggak kaget kalau misalnya banyak banget pelanggan yang suka mesen martabak company karena rasanya enak itu. Oke, Sobat Radio, jadi itu dia pengalaman aku keliling-keliling dan juga makan enak di Cafe Gedong Ijen Bangker. Jadi di sini tuh emang tempatnya unik banget ya Sobat Radio. Buat kamu yang lagi cari referensi makan tapi tempatnya unik dan anti mainstream, segeralah kalian ke Cafe Gedong Ijen di sini dan terus kalian nikmatin sendirilah suasananya kayak gimana. Karena aku sih nggak cukup satu kali ya ke sini. Next aku bakal ke sini lagi, terus aku bakalan beli si martabak company ini karena ini favorit aku sih jujur. Oke. Aku Jessie pamit undur diri. Terima kasih yang udah nonton semua. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, share, dan juga komen. Aku tungguin ya. See you, bye-bye.